Oke, kita mulai ya. Coba deh, kalau saya bilang komputer, apa sih yang pertama kali kebayang sama Anda? Pasti laptop di meja kerja atau PC gaming dengan monitornya kan? Tapi, apa benar cerita soal komputer cuma sebatas itu aja? Ternyata jawabannya jauh lebih seru dari yang kita kira. Nah, ini dia nih, barang-barang yang tiap hari kita pegang, kita usap-usap, kita ketuk-ketuk, laptop, desktop, tablet, HP, udah jadi bagian hidup kita banget kan? Mereka ini ibaratnya wajah dari komputasi modern yang ada di sekeliling kita. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Karena iya, semua alat ini memang komputer. Tapi mereka itu cuma sebagian kecil banget dari dunia komputasi yang ternyata luar biasa luas dan macam-macam. Supaya kita benar-benar ngerti, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar layar dan keyboard. Yuk kita coba bedah konsep komputer ini dari beberapa sisi yang mungkin nggak pernah Anda bayangin sebelumnya. Nah, ini dia nih peta jalan kita hari ini. Kita bakal lihat komputer dari 4 kacamata berbeda. Pertama, dari fungsinya. Terus, dari jenis data yang diolah. Ketiga, kita lihat dari generasinya, sejarahnya gitu. Dan terakhir, dari ukuran fisiknya. Udah siap? Yuk langsung aja. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih kerjaan komputer dan gimana cara kerjanya? Jadi kita bahas soal fungsi dan jenis data yang diolah. Jadi intinya gini, ada komputer yang kayak pisau lipat Swiss, serbaguna, bisa buat macam-macam. Tapi ada juga komputer yang lagi mirip pembuka kaleng, dibuat cuma buat satu tugas spesifik. Dua-duanya sama-sama komputer loh, cuma filosofi pembuatannya aja yang beda. Coba lihat deh perbandingannya. Di satu sisi ada PC. Bisa buat kerja, main game, ngedit video, wah serbaguna banget. Nah di sisi lain ada mesin ATM. Tugasnya ya spesifik banget, cuma buat transaksi bank. Sama-sama komputer kan, tapi tujuannya beda jauh. Sekarang kita geser ke jenis datanya ya. Jauh sebelum zaman digital kayak sekarang, itu ada yang namanya komputer analog. Unik banget ini. Dia nggak mikir pakai angka 0 dan 1. Justru dia merasakan dunia nyata secara langsung. Jadi dia ngukur gelombang, gerakan, atau suhu sebagai sinyal yang terus-menerus berubah. Pernah lihat kokpit pesawat yang super rumit? Nah, banyak banget tuh jarum penunjuk dan meteran di situ, yang sebenarnya sistem analog. Mereka itu ngukur sinyal fisik, misalnya tekanan udara atau kecepatan, terus langsung ditampilin saat itu juga. Ini komputasi yang benar-benar nyatu sama dunia fisik. Tentunya dunia kita sekarang ini ya didominasi sama komputer digital. Semua informasi, mau itu teks, gambar, suara, pokoknya semua harus diterjemahin dulu ke bahasa universalnya komputer, yaitu kode biner. Serangkaian angka 0 dan 1. Nah, setiap 0 atau 1 inilah yang kita sebut bit, bata-bata paling dasar yang membangun dunia digital. Terus gimana kalau kita gabungin aja keduanya? Nah, itulah yang namanya komputer hibrid. Kerennya, dia bisa ngangkep sinyal analog dari dunia nyata, terus diubah jadi data digital biar bisa dianalisis lebih dalam. Kemampuan kayak gini nih yang bikin dia jadi super ampuh di beberapa bidang. Contoh paling gampangnya, mesin USG di rumah sakit. Alat ini kan ngirim gelombang suara. Itu sinyal analog ke dalam tubuh kita. Nah, gema yang balik lagi itu ditangkap, terus diolah jadi gambar digital yang bisa dilihat sama dokter. Wah, ini perpaduan yang jenius banget antara dua dunia. Oke, tadi kita udah bahas apa dan gimana komputer bekerja. Sekarang, yuk kita mundur sedikit, kita time travel buat lihat evolusi mesin-mesin ini dari zaman ke zaman. Percaya deh, perjalanannya ini luar biasa banget. Gampangnya gini, evolusi komputer itu punya 5 babak besar. Mulai dari tabung vakum yang segede gaban dan panas banget, terus pindah ke transistor yang ukurannya jauh lebih kecil. Lanjut lagi ada sirkuit terpadu yang isinya banyak transistor. Abis itu muncul mikroprosesor yang nyimpan otak komputer dalam satu chip kecil. Dan akhirnya sampai deh di era kita sekarang, era kecerdasan buatan. Dan lihat deh perubahannya, drastis banget. Di kiri itu ENIAC, komputer generasi pertama. Ukurannya seisi ruangan. Terus lihat yang kanan, itu PC IBM dari generasi keempat, yang udah pas ditaruh di atas meja. Ini lompatan teknologi yang gila-gilaan, cuma dalam beberapa puluh tahun aja. Nah, sekarang kita ada di generasi kelima. Fokusnya udah bukan cuma bikin komputer lebih kencang atau lebih kecil, tapi bikin komputer jadi lebih pintar.
Dari asisten suara di HP kita, sampai mobil yang bisa nyetir sendiri, era kecerdasan buatan dan machine learning tuh udah di sini dan lagi mengubah dunia kita di depan mata. Oke, yang terakhir nih, kita lihat dari kategori yang paling gampang dikenali, ukurannya. Dan serius deh, rentang ukurannya ini jauh banget. Dari yang bisa menuhin satu gedung, sampai yang bisa masuk kantong celana. Di paling puncak, ada para raksasanya, superkomputer. Ini bener-bener mesin monster yang dibikin buat tugas-tugas paling berat yang bisa dibayangin manusia. Mikirin model perubahan iklim, ngerancang obat baru, sampai simulasi alam semesta. Bayangin, mereka bisa ngitung triliunan kalkulasi tiap detik. Turun satu tingkat, kita ketemu mainframe. Anggap aja mereka ini kuda pekerja yang super tangguh buat perusahaan-perusahaan gede. Mungkin bukan yang paling ngebut, tapi mereka itu stabil dan aman banget buat ngolah jutaan transaksi barengan. Inilah otaknya sistem perbankan dan maskapai penerbangan. Terus, ada personal computer alias PC. Nah, inilah dia, alat yang mengubah dunia. Dia yang bawa kekuatan komputasi dari lab-lab raksasa dan perusahaan gede langsung ke meja kerja dan rumah kita masing-masing. Dan ini membawa kita balik lagi ke awal pembicaraan kita. Laptop, tablet, bahkan HP yang lagi Anda pegang sekarang, semuanya itu masuk keluarga mikrokomputer. Otaknya cuma satu, mikroprosesor tunggal. Dan inilah jenis komputer yang paling banyak jumlahnya dan paling personal buat kita semua di dunia. Jadi, kesimpulannya apa dong? Istilah komputer itu ternyata luas banget ya. Jauh lebih luas dari yang kita bayangin. Mulai dari mesin ATM yang ngasih kita duit, superkomputer yang ngeramal cuaca, sampai HP yang nemenin kita tiap hari. Semuanya itu komputer. Nah, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda renungin. Kita sekarang kan ada di era AI, generasi kelima. Kira-kira lompatan besar selanjutnya itu apa ya? Komputer generasi ke-6 nanti bakal kayak gimana bentuknya? Apapun jawabannya nanti, satu hal yang udah pasti, teknologi ini bakal terus dan terus mengubah cara kita hidup dan berinteraksi sama dunia.